Seumpama biji sesawi. Shalom, saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali pagi ini kita belajar kembali tentang gaya hidup yang berkenan. Kita teruskan tentang kemarin tentang hal doa, tapi selalu harapan saya saudara ada orang yang diberkati Tuhan dan tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemarin kita bicara doa itu adalah nafas hidup orang Kristen adalah doa. Karena di situ dikatakan di dalam 1 Tesalonika yang kelima ayat yang ke-17 dikatakan bahwa tetaplah berdoa. Jadi sudah kata tetap adalah continue, terus menerus, tidak boleh berhenti. Itu seperti itu. Dan kita akan belajar lagi bahwa bukan sekedar terus menerus, tapi kita bicara apa yang terus menerus adalah doanya. Tidak boleh berhenti, karena doa merupakan nafas bagi orang Kristen. Saudaraku yang kasih Tuhan, pernah saudara mungkin satu kali berseteru dengan orang yang saudara kasih, mungkin istri atau mungkin anak. Apa yang terjadi ketika seorang berseteru atau mungkin ada konflik? Yang terjadi adalah putusnya satu komunikasi, putusnya sebuah hubungan. Mungkin tetap satu rumah, tapi tidak bicara satu dengan yang lain. Ketemu sepertinya tidak mengenal, seperti itu. Ketika terjadi perseteruan atau masalah di dalam rumah tangga, pasti saudara pernah mengalami. Jadi saudara kasih Tuhan, apa sih yang saya ingin sampaikan tentang doa? Doa adalah sebuah komunikasi kita dengan Tuhan. Kita akan baca di dalam Roma 5 ayat yang 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kita pernah menjadi seteru daripada Allah. Kita tidak sanggup berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin bisa berdoa, tapi bukan sebuah komunikasi, hanya menyampaikan sesuatu kepada Allah, kepada Tuhan yang tidak jelas. Tapi kematian Yesus di Kalvari itu memulihkan keseteruan, pertengkaran, perselisihan, perpisahan kita dengan Allah diperdamaikan oleh kematian Kristus di Kalvari. Sejak saat itulah, saudara kasih Tuhan, kita sanggup apa yang disebut dengan doa, berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mampu menyampaikan sesuatu dari Tuhan, dan Tuhan pun sanggup menyampaikan sesuatu dari hatinya. Jadi saudara kasih Tuhan, doa adalah hadiah perdamaian antara kematian Kristus menyebabkan kita berdamai dengan Bapa yang di surga, sehingga kita layak berdoa, bahkan disebutkan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Jadi saudara kasih Tuhan, doa merupakan hadiah perdamaian yang Allah berikan dengan kematian Yesus di Kalvari. Layak kita punya hubungan yang manis dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau saudara berkata bahwa doa ketika saudara berhadapan dengan atau mungkin di depan saudara ada makanan, lalu saudara berdoa, saudara mau tidur, saudara berdoa, bangun tidur, saudara berdoa, itu bukan yang dimaksud tetaplah berdoa, bukan itu. Tetaplah berdoa lebih daripada sekedar doa makan. Tetaplah berdoa lebih dari sekedar doa mau tidur atau doa bangun tidur atau doa mau pergi. Tapi doa yang di sini ada hubungan yang dipulihkan, hubungan yang manis, hubungan yang begitu close antara kita dengan Bapa di surga. Itulah yang disebut dengan doa. Kalau sudah mengerti akan hal ini, maka kita bisa berlama-lama berdoa, berbincang-bincang dengan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan,
hampir sekitar 42 tahun saya menikah dengan istri saya. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan sampai hari ini belum pernah kehabisan perkataan, belum pernah kehabisan kata-kata pembicaraan hampir selama 42 tahun. Baik istri maupun saya, setiap kali ketemu pergi ada perbincangan yang disampaikan dari hati ke hati, pengalaman dan lain sebagainya. Begitu juga saudara dengan Tuhan. Kalau kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, dengan Bapa di surga, dengan kematian Yesus di Kalvari, kita mengalami yang disebut dengan grace, anugerah itu. Kita bisa berbincang-bincang dengan Tuhan, dengan Bapa di surga melalui anaknya. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Kita bisa berbincang-bincang dan tidak akan pernah habis. Bukan sekedar doa makan, bukan sekedar perbincangan pada waktu kita bangun pagi, tapi kita bisa berbincang-bincang yang disebut tetaplah berdoa. Selalu perbincangan dengan Tuhan adalah nafas dalam kehidupan kita. Biarlah saudaraku yang kasih Tuhan dalam hidup ini, kita adalah orang-orang yang mempunyai hubungan yang close dengan Tuhan, memiliki hubungan yang manis dengan Dia, persekutuan dari hati ke hati. Itu yang disebut dengan tetaplah berdoa. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini, berkat yang telah mendengarkan, buat hidup mereka punya hubungan yang manis dengan Tuhan, dan mereka punya hubungan yang baik dengan Bapa di surga, dan mereka punya setiap saat bisa tetap berdoa, berbincang-bincang dengan Bapa di surga tanpa rasa jemu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.